Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Mari kita lanjutkan materi kita, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media garis bilangan ini, siswa dapat menemukan prinsip penjumlahan bilangan bulat. Mempelajari penjumlahan bilangan bulat dan mencoba seperti semakin ke kanan, semakin besar. Jika dijumlah, arahnya ke kanan. Kemudian sebaliknya, semakin ke kiri, semakin kecil. Jika dikurang, arahnya ke kiri. Mari kita coba. Contoh 1. 2 ditambah 5 sama dengan. Berikut gambar garis bilangannya. Nah, 2 di sini adalah positif, maka garis bilangannya ke arah kanan sebanyak 2 satuan, yaitu jatuh di angka 2. Kemudian ditambah positif 5. Nah, ditambah tadi adalah arahnya ke kanan, maka kita gambarkan. Dari angka 2 melangkah sejauh 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, jatuh di angka 7. Maka hasilnya dari angka 0 sampai ke angka 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, 2 ditambah negatif 5 sama dengan titik. Gambar garis bilangannya. 2 di sini adalah positif, maka nanti jalannya ke arah kanan. Kita gambarkan panahnya. 2 satuan itu jatuh di angka 2. Kemudian ditambah, kalau dijumlahkan tadi jalannya ke kanan, tapi di sini negatif 5, maka jalannya ke arah kiri sebanyak 5 satuan dari angka 2 ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan garis bilangannya. Nah, 5 satuan dari angka 2 itu jatuh di angka negatif 3, maka hasilnya negatif 3. Saya tulis. Contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 8. Negatif 2, karena negatif maka jalannya ke arah kiri. Dari 0 banyak 2 satuan, jatuh di angka negatif 2. Kemudian ditambah 5. 5 di sini adalah positif dan tambah, jika ditambahkan tadi arahnya ke kanan, maka 5 satuan ke arah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan anak panahnya. Jatuh di angka 3, maka hasilnya adalah 3. Contoh yang keempat, negatif 2 tambah negatif 5. Negatif 2 berarti berjalan ke arah kiri. Kita gambarkan garis bilangannya. Nah, negatif 2. Kemudian ditambah negatif 5. Berarti negatif jalannya ke kiri lagi. Jalannya ke kiri lagi sebanyak 5 satuan. Dihitung dari angka negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kita gambarkan garis bilangannya. Nah, jatuh di angka negatif 7, maka hasilnya negatif 7.
Di sini kita akan mencoba mengingat kembali arah dari garis bilangan. Di sini ada angka 4, positif 4. Maka kalau positif arahnya ke kanan. Nah, gambarnya anak panahnya menuju ke kanan. Kemudian ditambah negatif 4. Kalau negatif tadi arahnya ke kiri. Maka hasilnya 0. Dan nomor 2, negatif 4. Kalau negatif tadi adalah arahnya ke kiri. Kita coba gambar panahnya. Ya, dari 0 ke kiri ke angka negatif 4. Kemudian ditambah 4. 4 di sini adalah positif. Maka arah panahnya ke atau garis bilangannya ke arah kanan. Hasilnya 0, sama-sama 0. Kemudian ya, ada kesimpulan. Ternyata 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi dikatakan bahwa negatif 4 lawan dari positif 4 dan positif 4 lawan dari negatif 4. Secara umum, jika A bilangan bulat, maka lawan dari A adalah negatif A. Positif A lawannya adalah negatif A. Dari pembelajaran tersebut dapat kita simpulkan, jika beda tanda maka positif atau negatif mengikuti angka yang paling besar. Dan kesimpulan yang kedua, kurangkan angka besar dengan angka kecil. Dan yang ketiga, jika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka tandanya mengikuti angka tersebut. Kemudian kedua angka dijumlahkan. Kita coba soal nomor 1. 2 ditambah 5. Tandanya sama-sama positif, maka tandanya nanti pasti juga hasilnya positif. Kemudian kedua angka tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Soal yang kedua, kita lihat di sini ada beda tanda. Yang satu positif, yang satunya negatif. Kita lihat berdasarkan kesimpulan nomor 1, jika beda tanda, maka positif atau negatif mengikuti angka yang paling besar. Di sini yang mengikuti angka yang paling besar adalah tanda negatif, maka nanti hasilnya pasti negatif. Untuk hasil pasti negatif. Kemudian dari angka yang besar dikurangkan dengan angka kecil. 5 dikurangi 2, hasilnya negatif 3. Contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah 5. Di sini juga mempunyai tanda yang berbeda. Kita lihat, angka yang paling besar adalah bertanda positif, maka nanti hasilnya juga pasti positif. Kemudian angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Kemudian yang nomor 4, negatif 2 ditambah negatif 5. Tandanya di sini sama-sama negatif. Berarti nanti hasilnya juga pasti negatif. Kemudian dari kedua angka ini dijumlahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Maka hasilnya negatif 7. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan soal di bawah ini dengan garis bilangan. Soal yang nomor 1, 2 ditambah 4. Coba digambarkan garis bilangannya.
Kemudian yang nomor 2 ditambah negatif 6. Dicoba lagi buat garis bilangannya. Kemudian yang nomor 3 negatif 2 ditambah 6. Coba buat garis bilangannya. Yang nomor 4 negatif 2 ditambah negatif 4. Dibuat garis bilangannya. Nah, setelah kalian kerjakan ini, coba kalian cocokkan dengan pembahasan sebagai berikut. Nah, pembahasan soal nomor 1. 2 ditambah 4. Untuk gambar garis bilangannya, 2 di sini adalah positif, maka arahnya ke kanan. Sedangkan nomor 4 juga positif, maka sama-sama ke kanan. 2, nah, garis bilangannya sama-sama ke kanan. Sekarang hasilnya adalah 6. Coba dicocokkan apakah gambarnya sama seperti ini. Jika sama berarti sudah benar. Pembahasan nomor 2. 2 ditambah negatif 6. Untuk garis bilangannya 2 positif berarti ke arah kanan, ditambah negatif 6. Negatif berarti arahnya ke kiri. Ke kiri sebanyak 6 satuan jatuh di angka negatif 4. Maka hasilnya negatif 4. Pembahasan nomor 3. Negatif 2 ditambah 6. Garis bilangannya negatif 2 berarti nanti ke arah kiri. Garis bilangan ke arah kiri. Nah, yang kedua ditambah 6. 6 di sini adalah positif, ditambah positif 6 berarti melangkah ke kanan sebanyak 6 satuan. Kita gambar. Nah, jatuhnya di angka 4, maka hasilnya adalah 4. Pembahasan nomor 4. Negatif 2 ditambah negatif 4. Kita gambar garis bilangannya. Negatif 2 berarti ke arah kiri. Kemudian ditambah negatif 4 sama ke kiri lagi sebanyak 4 satuan dari angka negatif 2. Kita gambar anak panahnya. Nah, jatuh di angka negatif 6, maka hasilnya negatif 6. Nah, selanjutnya kalian coba kerjakan soal di bawah ini tanpa garis bilangan. Berapakah hasilnya? Selanjutnya mari kita bahas. Untuk soal nomor 1. 2 ditambah 6. Di sini tandanya sama-sama positif, maka hasilnya juga nanti pasti positif. Tinggal menjumlahkan 2 ditambah 6, 8. Sekarang soal yang nomor 2. 4 ditambah negatif 6. Di sini mempunyai tanda yang berbeda. Kita lihat tanda yang mengikuti angka yang paling besar adalah tanda negatif. Maka nanti hasilnya pasti negatif. Sekarang angka yang besar dikurangkan dengan angka yang kecil. 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Maka hasilnya negatif 2. Nomor 3. Negatif 4 ditambah 7. Di sini juga memiliki tanda yang berbeda. Kita lihat tanda yang mengikuti angka yang paling besar adalah positif. Nah, 7 di sini yang mengikuti angka 7 adalah positif. Maka hasilnya nanti pasti positif. Sekarang tinggal mencari selisih 7 dengan 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka hasilnya 3. Yang nomor 4. Nah, negatif 3 ditambah negatif 4. Di sini memiliki tanda sama-sama negatif. Jadi nanti hasilnya juga pasti negatif.
3 ditambah 4 hasilnya 7. Maka hasil akhirnya adalah negatif 7. Nah, di sini ada juga contoh dari buku. Hitunglah hasil dari 7 ditambah negatif 10. Ini nanti kalau digambar di buku seperti ini. Dari titik 0 melangkah ke kanan sejauh 7 satuan sampai di bilangan 7. Dari titik 0 melangkah 7 satuan, jatuhnya di angka 7. Kemudian ditambah negatif 10, berarti melangkah ke kiri sebanyak 10 satuan dari angka 7. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jatuhnya di angka negatif 3, maka hasilnya negatif 3. Contoh yang kedua, negatif 9 ditambah negatif 5 ditambah 9. Maka dari titik 0 melangkah ke kiri, karena negatif jadi jalannya ke kiri, melangkah ke arah kiri sebanyak 5 satuan, yaitu sampai di angka negatif 5 ditambah 9. Nah, 9 di sini adalah positif, maka jalannya ke arah kanan sebanyak 9 satuan, jatuhnya di angka 4. Kita hitung coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, benar, jatuh di angka 4. Maka hasilnya adalah 4. Soal yang ketiga, negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, negatif 3 berarti dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 3 satuan, jatuhnya di angka negatif 3. Kemudian ditambah negatif 5, karena negatif lagi ditambah negatif lagi, maka jalannya ke kiri lagi, ke kiri sebanyak 5 satuan dari titik negatif 3, yaitu coba 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jatuhnya di angka negatif 8, maka hasilnya negatif 8. Nah, demikian penjelasan materi kali ini, semoga bisa dipahami. Selamat belajar, semoga sukses. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.